Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala. Kita sekarang akan masuk pada halaman yang kelima. Silakan dilihat di kitabnya masing-masing halaman 5. Nah, di sini disebutkan beliau memberikan judul fil asma'i. Fil asma'i. Ya, mungkin maksud beliau di sini adalah mabhatsu fil asma'. Pembahasan tentang isim atau isim-isim. Al asma' itu jamak dari isim. Ismun satu isim, al asma'u isim-isim. Nah, tapi di sini penulis tidak memberikan subjudulnya, sehingga kita bingung apa yang akan dibahas di sini. Isim ditinjau dari apa begitu? Maka di sini tidak apa-apa kalau kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Mungkin maksudnya di sini adalah isim jika ditinjau dari jumlahnya. Nanti akan dibahas ya, isim itu ditinjau dari beberapa sisi ya. Jadi isim itu bisa ditinjau dari beberapa sisi. Sekarang ini adalah isim ditinjau dari jumlahnya ya. Dari jumlahnya. Jadi bukan jumlah katanya tapi makna ya. Jumlah secara maknawi yang terdapat di dalam isim tersebut ya. Baik, kita langsung saja lihat di situ. Aqsamul ismi. Aqsamu al-ismi. Aqsamu pembagian, al-ismi isim. Maksudnya pembagian isim kalau ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama, lihat itu panahnya mufradun. Nanti akan dijelaskan apa itu mufrad. Ya, isim mufradun. Yang kedua musannan, isim musanna. Kemudian yang ketiga jam'u atau isim jamak ya. Nah, isim jamak ini, jam'u ini terbagi tiga lagi. Al-mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim. Yang kedua al-muannatsis salimu, jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga at-taksiru, jamak taksir. Nah, ini semua akan diberikan definisinya dan juga contoh-contohnya insyaallah. Yang pertama kita bahas dulu adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad huwa dia adalah ma apa-apa dalla yang menunjukkan ala atas wahidin, satu, jumlahnya satu. Jadi isim mufrad itu adalah isim yang bermakna satu ya. Jadi bermakna satu disebut isim mufrad. Mislu, contoh baitun ya, baitun ini kan dia adalah isim. Kita bisa pastikan dia isim karena terdapat tanda isim, yaitu apa? Tanwin, baitun. Kemarin sudah kita pelajari tanda-tanda isim. Baitun ini artinya sebuah rumah. Jadi jumlahnya satu, baitun ya, sebuah rumah begitu. Daftarun, sebuah buku. Waladun, seorang anak. Jadi satu, jumlahnya satu. Rajulun, seorang laki-laki. Nah, ini isim mufrad. Gampanglah isim mufrad. Intinya dia menunjukkan jumlah satu, bendanya satu. Itu secara makna. Jadi mudah.
Kemudian kita masuk yang kedua, isim ditinjau dari jumlahnya. Yang kedua al-musanna, atau kita sebut saja isim musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Al-musanna huwa ma dalla 'ala al-isna, huwa ma dalla 'ala itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Fi akhirih. Al-musanna atau isim musanna huwa dia adalah ma apa-apa, atau isim begitu. Apa-apa itu kan kita bingung terkadang. Maksudnya dia adalah isim dalla yang menunjukkan ala atas itsnaini, dua benda. Isimnya katanya cuma satu tapi bermakna dua. Nanti insyaallah pada contoh akan lebih paham. Ya. Kita ulang, al-musanna atau isim musanna dia adalah isim yang menunjukkan atas dua, jumlah dua. Nah, sampai di sini sebenarnya ya ta'rifnya. Kemudian beliau sambung dengan bi ziyadati alifin. Nah, ini berarti hakikatnya adalah cara membuat isim musanna, yaitu dengan bi ziyadati, dengan menambah alifin, huruf alif, wa nunin, dan huruf nun, atau yain, atau dengan menambah huruf ya, wa nunin, dan huruf nun, fi akhirih, pada akhirnya. Nya di sini maksudnya pada akhir isim musanna tersebut, ya. Jadi akhirih, hi di sini maksudnya isim musanna itu dengan menambah ya alif dan nun atau ya dan nun pada akhir isim musanna tersebut. Nah, ini isim musanna. Dia isim yang bermakna dua, menunjukkan dua, dengan tambahan adanya huruf tambahan tadi. Jadi huruf tambahan tadi ditambahkan ke isim mufrad. Nah, jadi isim musanna itu bisa kita buat. Cara membuatnya, kita ambil isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, kemudian kalau mau kita jadikan bermakna dua, kita tambahkan huruf tadi, alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Baik, mari kita lihat contoh. Lihat di situ. Baitun. Baitun. Baitun artinya apa? Sebuah rumah. Ini masih isim mufrad. Baitun ini masih isim mufrad, menunjukkan satu. Sebuah rumah. Satu buah rumah. Sekarang kita akan mengatakan ada dua buah rumah. Jadi rumahnya bukan cuma satu, ada dua buah rumah. Ya, ada dua rumah. Nah, berarti kita akan jadikan isim mufrad ini, baitun ini kita akan jadikan isim musanna. Ya, menjadi dua rumahnya. Bagaimana caranya? Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, tambahkan alif dan nun. Nah, lihat di situ. Berarti langsung ditambah saja, baitun, kita tambah alif dan nun. Jadilah dia baitani. Lihat, baitun, huruf terakhirnya kan dhammah, ya, tun, baitun. Ketika kita menambahkan alif dan nun, maka secara otomatis dhammahnya ini kita hapus, kita ganti dengan fathah. Jadilah baitani, begitu. Jadi ya, harokat terakhir dari isim mufradnya yang tadinya dhammah, ketika kita sambung dengan alif dan nun, maka dhammahnya ini langsung kita hapus secara otomatis dan kita ganti dengan harokat fathah. Jadilah baitani. Jadi bukan baituani, bukan, tapi baitani. Ini cara pertama, menambahkan alif dan nun. Cara yang kedua, menambahkan apa? Huruf ya dan nun.
Ya, jadi gampang, langsung tambah saja di isim mufradnya. Ya. Jadi baitun ditambah ya dan nun menjadi baitaini. Baitaini. Nah, lihat sama juga yang huruf terakhirnya dhammah pada baitun itu langsung kita hapus, kita ganti dengan fathah. Baitaini. Kemudian huruf ya ini dan huruf alif ya yang tambahan tadi, yang di atas alif, yang di bawah ya itu selalu sukun dan huruf nunnya selalu kasroh. Ya, ini kaidah yang terus ya, yang baku, tidak mungkin berubah. Jadi alif tambahan tadi itu dia selalu sukun, juga ya tambahan yang dicontoh di bawah itu selalu sukun. Adapun huruf nunnya itu selalu kasroh. Baitani dan baitaini artinya sama, dua buah rumah. Nah, sudah jadi isim musanna, dua buah rumah. Lah kok kenapa enggak satu saja? Baitani saja, kenapa harus ya ada baitaini juga? Kan artinya sama. Nah, ini nanti akan terbedakan ketika kita sudah masuk pada bab i'rab, insyaallah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, waladun. Ini kan isim mufrad. Artinya satu orang anak, seorang anak. Kita akan katakan, kita akan rubah menjadi maknanya dua orang anak. Ya. Maknanya menjadi dua orang anak. Sama, cara pertama kita tambahkan alif nun. Ya, yang alifnya sukun dan nunnya kasrah. Jadilah dia waladani. Lihat, harokat domah yang ada pada akhir isim mufrad waladun, ya, dun itu langsung hapus otomatis dan diganti dengan fathah. Waladani. Cara yang kedua sama, tinggal tambah ya dan nun. Ya-nya selalu kasroh, nunnya selalu ya-nya selalu sukun dan nunnya selalu kasroh. Jadi jadilah dia waladaini. Sama juga yang dhammah pada akhir isim mufradnya itu langsung kita hapus, kita ganti dengan fathah. Jadilah waladaini. Jadi waladani dan waladaini itu artinya sama, artinya dua orang anak. Ya, sudah berubah maknanya, sudah jadi isim musanna. Ya, mudah insyaallah, sangat-sangat mudah. Tinggal kita perbanyak latihan. Kita cari contoh-contoh isim yang tadi sudah disebutkan dari halaman 1 halaman sampai sekarang itu banyak sekali contoh-contoh isim. Coba kita latihan, kita jadikan isim musanna. Nah, kemudian kita coba lanjut di halaman ke-6. Nah, di situ ada at-tamrin, ujian, latihan begitu. Nah, jadi ilmu itu dia akan lebih kokoh, lebih lancar ketika kita sering latih. Kalau kita hanya tahu teorinya saja tanpa kita latih, ya susah, tidak akan berkembang. Sebagaimana kita belajar ya sepeda misalnya atau motor. Kalau kita cuma belajar teori, ya masukkan kunci, nyalakan mesin, ya masukkan gigi, itu cuma teori tanpa kita praktek, sampai kapanpun tidak akan bisa kita bawa motor. Begitu juga ilmu bahasa Arab terutama. Kita sudah tahu teorinya, isim musanna itu bagaimana cara merubah isim mufrad dirubah ke isim musanna. Oh gampang begini-begini. Tapi tidak pernah kita latih, maka susah, tidak akan lancar-lancar. Maka disinilah coba kita latih ya. At-tamrin ini sudah kita kerjakan sebenarnya ya di kelas kemarin, tapi tidak apa-apalah sebagai bahan murojaah. Di situ lihat ij'al, jadikan musannan, isim musanna. Nah, itu perintahnya, kata penulis jadikan isim musanna. Berarti di sini isim-isim mufrad semua. Isim mufrad semua itu. Yang baris pertama dan baris kedua itu semua isim mufrad menunjukkan satu. Disuruh jadikan isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Yang pertama rasulun, seorang rasul.
maka langsung kita tambahkan alif nun dan ya nun. Jadilah rasulani atau rasulaini. Ya, gampang. Nabiyun, seorang nabi. Nah, jadilah dia nabiyani dan nabiyaini. Muslimun, seorang muslim. Kita rubah, jadilah dia muslimani dan atau muslimaini. Dua orang muslim dan seterusnya. Silakan dikerjakan ya, silakan dilatih sendiri. Nah, di sini ada kata yang ada isim yang berakhiran dengan tak marbuto itu. Coba lihat di situ contohnya madrasatun. Nah, sama juga tinggal kita tambah alif nun dan ya nun. Jadilah dia madrasatani dan atau madrasataini. Begitu caranya. Ini yang pertama. Kemudian lihat latihan yang di baris ketiga itu perintahnya beda lagi. Ij'al mufrodan. Nah, jadikan isi mufrad. Jadi ini perintahnya kebalikan dari yang awal tadi. Kalau ini disuruhkan dijadikan lagi isi mufrad. Berarti baris ketiga ini isinya isi musanna semua. Isinya isim musanna 2. Disuruh kembalikan ke mufrad. Contoh lihat, yadaini, yadaini, 2 tangan. Kita kembalikan, bagaimana caranya? Ya gampang, tinggal kita buang ya dan nunnya. Ya dan nun yang tadi kita tambahkan tinggal dibuang. Nah, jadilah apa? Yada. Nah, kemudian kembalikan apa? Harokat domahnya yang di huruf terakhir isi mufrad. Jadilah yadun. Nah, gitu. Rijlani. Ya, 2 kaki. Kita jadikan 1 kaki. Ya, mufrad. Gampang, buang nun dan alifnya. Jadi apa? Rijla. Nah, kemudian kembalikan harokat fathah tadi, ya, kembalikan ke harokat dhammah. Jadilah rijlun. Ya, rajulaini menjadi rajulun. Babaini, 2 buah pintu. Jadi keluarkan nun dan ya-nya jadi babun, ya, kembalikan harokat dhammah yang ada di akhir isi mufrad. Jannatani, 2 buah kebun atau 2 buah taman, ya, kita buang nun dan alifnya menjadi jannatun, kembalikan lagi dhammahnya, ingat ya. Nah, seperti itu, sangat-sangat mudah insyaallah. Yang penting kita murojaah dan kita banyak latihan. Demikian murojaah kita hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.